bisa ke introvert, bisa ke ekstrovert. Dua-duanya bisa. Suka manis, tipenya pemikir. Jadi orang tipe tanah ini kesukaannya manis. Maka kalau jenengan pengen banyak mikir, mikirnya kuat, itu sukai yang manis. Kalau orang tidak suka manis, maka daya tangkap otaknya nanti akan lemah. Nanti kencingnya manis. Terlalu berlebihan kalau itu. Kan suka manis. Berarti kalau anak yang nggak pinter itu harus suka dikasih minuman. Biasanya ya. Makanya untuk dua kasus ini, dua yang atas ini tipenya apa? Hafalannya kuat. Karena berkaitan dengan liver. Jadi lek ngamuk mesti ilingo. Nah, itu salah satunya untuk tipe liver. Kalau ini kadang marah, cuma dia itu habis itu tersenyum dan biasa. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tipe yang ini. Karena cepat dingin, tipe api. Nah, ini hafalannya kuat. Ini nggak suka mikir. Warna merah tipe api itu nggak suka mikir, senengannya action. Wis pokok gerak dhisik. Kalau murni warnanya merah, nanti kan ada paduannya, ada warna merah kekuningan, merah kehijauan. Kalau tipe tanah ini suka mikir, hafalannya lemah. Jadi dia itu karakternya tipenya itu suka pemahaman. Jadi dia paham dulu baru hafal. Kalau yang atas hafal dulu baru paham. Yang enak yang mana tuh? Jadilah peran dirinya masing-masing. Kalau kita itu ibaratnya apel, jangan melirik pir, jangan melirik durian. Jadi apel yang bagus itu akan bermanfaat untuk orang banyak, ibaratnya seperti itu. Kan perannya sudah ada sendiri. Kayak bawaan ini bukan tipe pemimpin. Tipe tanah ini tipe marketing. Kalau yang dua ini tipe pemimpin. Jadi yang tipe kuning, wajahnya warnanya kuning, ini nanti nggak cocok dijadikan pemimpin. Nah, seperti itu. Kalau warnanya itu hijau sama merah, ini cocok jadi pemimpin. Makanya perannya itu ada sendiri-sendiri, jangan iri terhadap peran orang lain. Nah, ini dendamnya itu seperti unta. Ditenono ya. Pokok sing ngono iku itu tipe tanah. Lek sampai ditenono awas itu tipe tanah. Kemudian kelembapannya tinggi. Berat, banyak berpikir, perhitungannya itu tinggi sampai enggak beraksi. Kakek mikir, pemikirannya itu tinggi. Jadi untuk pendidikan anak sekarang kan masih SD, kuliah itu sudah dipikirkan hari ini. Nanti kuliahnya di mana, kemudian ambil jurusan apa, uangnya itu juga sama. Wis ngepres tok. Visioner kedepannya seperti itu tipe-tipenya. Itu tipe tanah, keraguannya tinggi. Maka yang diserang itu nanti limpa dan lambung, yaitu nanti dan pankreas. Dan limpa lambung itu menguasai apa? Merenung hubungannya nanti dengan cinta. Maka orang yang sakit gula itu rata-rata kekurangan cinta. Menghayal kagian ngelamun, Pak. Nah, wajahnya warnanya seperti ini, kuning. Nah, ini kuning. Warna-warnanya kuning. Jadi rata-rata artis itu kebanyakan atau apalagi penyanyi yang tipe-tipenya itu pop, itu wajahnya warnanya kuning. Tapi kalau rock itu warnanya merah dan hijau. Kalau yang reggae itu tipenya warnanya hitam. Nah, reggae apa? Yang dangdut itu warnanya merah. Reggae itu yang bagaimana? Keroncong. Reggae kopi hitam kupu-kupu itu loh, Bu. Keroncong. Nyantai kan? Bob Marley. Itu kan reggae. Mbah Surip. Bangun tidur itu. Nah, iya, tidur lagi.
Kita amati ada warna-warna hitamnya, santai. Kalau Mbak Surip itu ada kuning, sebenarnya agak kuning. Tapi kalau yang ini ada hitamnya. Hitam mutlak gitu ya. Iya kan agak hitam, auranya hitam kehijauan. Nah, ini tipe tanah. Jadi warna tipe tanah itu khas kuning kan ini. Kuning tipe tanah. Nah, tipe pembelajar, senengannya belajar oleh tipe tanah. Biasanya kalau kita semakin banyak belajar itu Ya, merasa kita itu memang kurang. pertama itu kita sombong, kedua itu kita tawadhu, ketiga itu merasa tidak punya apa-apa. Kalau jenengan belajar memang nggak pinter-pinter ya itu bener. Ya memang semakin kita belajar semakin merasa nggak mampu, semakin kurang. Iya semakin bodoh kan, semakin Iya. belajar semakin bodoh. Malah pengen nambahin tahu Iya, lagi. makanya sumbung ilmu nego. Lah mikir bojo wis. Nah, ini tipe tanah. Kemudian warna tipe logam karakternya ekstrovert, suka pedes, membuat ramai suasana dan gampang sedih. Nah, yang membuat ramai suasana itu orang yang suka makan pedes. Contohnya ini. Nah, ini siapa? Chef Arnold ya. Nah, itu kesukaannya pedes. Tak lihat loh, wah, warnanya putih, terus tak lihat kesukaannya. Oh, bener berarti putih. Warnanya putih. Kadang nanti karakter ngomongnya juga pedes. Kan karakter ngomongnya rada pedes. Tak lihat kebiasaannya juga. Oh, bener tipenya memang tipe logam. Jadi orang tipe logam itu pinter masak. Maka kalau ada warna wajahnya itu putih, itu biasanya pinter masak. Masane enak ya. Masakannya enak. Tipe logam itu masakannya enak rata-rata. Walaupun dia itu membuat telur gorengnya dia beda dengan telur gorengnya tipe tanah atau tipe kayu. Nah, tipe kayu itu tipe nggak suka masak. Dia itu. Beli aja ya. Soalnya pemikirannya tuku wae timbang dihitung-hitung iki modho. Nah, hitungannya tinggi. Itu tipe kayu. Maka lek aku tuku nasi goreng iku lihat orangnya, waduh tipe tanah, tipe kayu. Mesti rasanya gak ngalor gak ngidul. Engko lek kena nasi goreng, bapak-bapak itu jual nasi goreng warnanya merah. Oh, ini energinya kuat ini. Ini rasanya biasanya pedesnya lebih, cuma kurang gurih. Nanti kalau ada tipe apa itu? Bukan tipe tanah, tak lihat, oh ini pasti manis. Karakter nasi gorengnya ini tipenya manis. Tapi datang lagi tipe logam, mesti nih nak pedasnya pas, gurihnya pas. Itu tipenya enak. Hah? Masakan Jogja ya. Apa? Abi. Cing abdi. Nyapa koki nggak cara namanya? Oh, gak roh. Koki misalnya. Nah, seperti itu. Nanti bisa dilihat karakternya. Kalau tipe yang ini air jarang masak ini. Ini biasanya jarang aku temui orangnya itu bakatnya masak. Kebanyakan saya temui itu tipenya kiai. Kiai itu tipenya air. Oh, hitam itu tipenya kayak gini. Tipe kiai hitam. Hitam sama merah itu tipe kiai. Karena disukai jin. Iya, yang wajahnya warnanya hitam itu tempatnya jin. Tapi yang merah itu temannya jin. Pasar dikan apa temannya? Loh, biasanya kan makanya disukai jin. Ibaratnya diru'yakan koncoan karo jin. Ndang metu jine. Dibisi ini Mas Ardi kan ya paling dibisi iku lho wis metu jine. Kalau memang ada jin. Kalio. Ngaliyo wis gak usah diwacane ayat kadang sudah keluar. Karena temannya kaliyo iki aja ndek kene. Kalau yang tipe air itu tempatnya jin. Kadang habis ngeru'yah itu langsung kena ke dia yang tipe air karena temannya. Nah, tipe air ini karakternya introvert, suka asin, pendiam dan mengalir tapi gampang takut. Gampang takut kalau tipe air. Contohnya seperti ini. Nah, ini warnanya hitam.
Dari gambar di atas bisa dilihat perpaduan warnanya, tapi yang tidak berubah warnanya itu bawaannya. Cara membacanya dua warna digabungkan. Contohnya, saya bacakan ya. Nah, ini warnanya hijau ke kuningan. Jadi dia itu banyak mikir, pemahamannya luas, cuma ambisinya itu tinggi, harga dirinya itu tinggi. Makanya nggak mau rapi. Karena dia butuh yang perfeksionis. Nggak ada yang sempurna. Nah, kalau yang ini tipenya warnanya merah kekuningan juga. Ini kan merah ada kuningnya. Merah ada kuningnya. Dia itu emosinya tinggi, kemudian nggak banyak mikir. Wes apa jari sesuk saiki ya wes saiki. Sing dipikir itu. Tapi dia itu tipe pembelajar, dia nanti akan banyak belajar juga, suka belajar. Ada hijaunya. Ada kuningnya, ini merah kekuningan. Nanti kuningnya ini bisa berubah tergantung temannya. Mungkin pas waktu ini saya cari di sini, dia lagi berteman dengan orang-orang yang tipe pembelajar. Akhirnya kuningnya muncul. Nah kan bertemannya. Warna bisa berubah-ubah ya, Pak? Teman dengan bawahnya itu ya tambah hitam ya. Nah tambah hitam nanti auranya hitam, hitamnya muncul di sini, lebih santai. Warna bawaannya yang bisa berubah, tapi warna dari Lingkungan. lahirnya itu tidak bisa berubah, tapi warna lingkungannya bisa berubah. Ini tipenya kuning, hijaunya sedikit banget, tapi dominan banget kuningnya. Dia tipe banyak berpikir, kemudian kebanyakan keluarnya nanti di limpa lambung, seperti itu. Nah kalau yang ini putih kekuningan, dia tipenya itu logam, tipenya itu ceplas ngomongnya, tidak mudah mikir, tapi karena ada kuningnya dia ngomongnya lebih enak. Kan orang yang bagus itu tipe marketing itu yang wajahnya ada kuningnya. Nah kalau ini hitam kehijauan, dia santai tapi punya pendirian yang kuat. Tipenya seperti itu aja, ngalir terus karakternya. Nah ini wajahnya hitam kehijauan. Orang negro kan hitam-hitam, Mbak. Nanti bisa dilihat ada auranya, ada merahnya, ada kuningnya. Cek orang negro. Hidungnya Orang negro. kalau pas masuk Afrika Nah coba Afrika kan, hitam semua. cek orang Afrika. Afrika sih putih ya. Tapi koyo anu macam normal itu angel, Pak. Artinya yang dia nggak punya kekeluhan, ya kan? ya. Nah seperti ini kan kuning. Kok Nah, ketinggi ini. Kucing. Kuningan. Keyboardnya nih. Keyboardnya bagus. Kuning. Keyboardnya bagus. Iya. Orang negro. Negro ya. Ini negro nih. Negro tok. Negro. Gak ada N. Tambah N. Oke sudah. Image. negro. Wah itu Ini ya. merah itu loh. Wah itu cantik ya. Nanti saya ngirim. Nah kalau ini kan hijau.
karakternya hijau. Ini warnanya hijau ini. Bisa lihat hijau gimana kayak gitu hijau ya? Enggak, belum bisa lihat. Hijau-hijau ada merahnya ini. Loh ini hijau kemerahan. Tipenya kan keras. Hijau tua ya. Ya meneh apa Nah, maneh. ini hitam asli ini. Terus orang negro ya, Mas, cocok negro. Orang negro ya. Hidupur itu. Iya. Sik. Ah, orang negro. Aku no uni, anak nale itu. Itu artis ekonomi ini. Ini putih ini ya. Nah, itu. Gigi amin motor. Nah, dilihat. Kalau ini kuning kan? Kayak anak merah ya. Ini kuning. Ini merah. Iku blasteran loh, Den. Ya iki. Ini kan kuning. Kuning-kuning. Kemerahan. Kuning ini karakternya. Nah, iku asli kuning. Ya asli. Nah, ini merah kan? Nah, ini merah-merah kehijauan. Nah, ini hijau. Hijau kekuningan, ya. Hijau agak kuning, keras ini tipenya. Karena rata-rata tipe orang negro kan keras. Lain kan anu ini. Ini. Nah, Ini tipenya ini hijau. Hijau tapi ada kuningnya. Nah, ini merah. Ini ada kuningnya ini. Caranya melihat seperti itu. Walaupun orang negro kan bisa dilihat. cara melihatnya nggak pakai mata. Ada latihannya nggak? Pakai mata, pakai hati ya. Saya dulu melihatnya itu bukan pakai ini, tak tanya ketika Tanya karakternya yang ini. bukan tanya karakternya, tanya kesukaannya. Biasanya ada pasien gitu tak tanya, oh ini hijau, suka minum kecut ya? Oh enggak mas, tapi seneng jeruk. Oh iya wis, podo. Jeruk kan nggak begitu kecut katanya. Jeruk kan legi, Pak. Iya, jeruk itu manis bagi orang yang emosinya tinggi. Tapi kecut bagi orang yang banyak merenung. Jadi orang yang emosinya tinggi itu menganggap jeruk itu manis. Seneng kecut. Jadi kecutnya itu nggak seberapa karena dia sudah mengkerut terus tiap hari. Jadi untuk menenangkan pikirannya, mendinginkan pikirannya butuh jeruk. Cek tambah nemen gini nih. Nah kan seperti itu kan kaidahnya. Terus kalau saya lihat wajahnya itu putih. Oh ini wajahnya warnanya putih, tipenya logam. Tipenya logam. Yang tak tanya pertama kali suka pedes. Oh iya suka pedes. Oh dia berarti membawa ramai suasana. Orangnya tipenya gampang sedih, cuma gampang emosinya tinggi. Jadi kalau ada dikasih tahu cerita dikit gitu langsung sedih. Habis itu nangis, kemudian guyu-guyu meneh. Ibaratnya air mata buaya. Nah, itu tipe-tipe logam. Kan tipe orang tua. Kalau tipe logam itu tipe orang tua. Orang tua itu paling seneng diperhatikan. Butuh perhatian. Kalau tipe air itu tipenya orang mati. Jadi karakter kehidupannya ngalir terus. Ya wes seperti air mati tipenya, nggak kreatif. Yang paling kreatif itu tipe pohon. Tipe pohon itu kreatifnya tinggi. Tipe tanah juga kreatifnya tinggi. Kalau tipe api biasanya kreatifnya kurang. Nah itu ada tipe-tipenya. Kemudian lanjut dulu. Bentuk wajah. Bentuk wajah di sini. Bentuk wajah tipe kayu. Tipe kayu itu bentuk wajahnya lonjong. Jadi lonjong ke atas ini. Ini kan kayak lonjong. Itu serumus ya.
Rumusnya seperti ini. Nah, contohnya di bawah ini. Kayak lonjong. Ini lonjong. Ini tipe-tipe kayu. Kemudian kalau tipe api, ini bentuknya itu bulat. Ya apa? Pokok dari bawah itu, kemudian bulat gini. Itu tipe api. Dagunya lancip. Ya, dagunya lancip. Ini tipe api. Nah, tipenya api. Kemudian kalau tipe tanah itu bulat. Jadi orang karakter tipe tanah itu bulat rata-rata. Seperti ini bulat. Ini tipenya tanah. Bulat tapi agak tinggi. Kan ini bulat juga. Tipe tanah. Ini lonjong. Kan pas kan? Nah, ini dagunya seperti ini. Nah, pas kan? Jadi bukan ilmu cocokologi. Ini di bukunya Giovanni saya ambil. Terus tipe tanah, tipe logam itu bentuknya itu kotak. Bentuknya itu kayak ini loh, kayak kotak. Nah, kan mirip seperti ini kan. Nah, untuk kotak kan ini. Nah, itu tipe logam. Kalau yang tipe air itu tipenya bulat, bulatnya kecil. Kadang kalau airnya kurang, jadi ini terlalu kurus, cairannya kurang. Nah, ini airnya cukup, tipe airnya cukup seperti ini warnanya, bentuknya seperti ini. Kalau tipenya campuran. Nah, kalau ini seperti ini tipe air. Ini kan harusnya bulat sini, karena dia kekurangan cairan kan, kurus kering kan. Akhirnya nggak bisa bulat, lonjong. Tipe campuran? Iya, tipe campuran antara kayu dengan air ya apa jadinya. Nah, tipe kalau ini tipe bentuk wajah ini sudah bawaan dari lahir. Tipe campurannya itu di warna wajah. Kecuali lek dioperasi itu mana, ditiruskan. Itu kan menyalahi hukum alam. Kalau panas tipe logam. Siapa? Tipe tanah. Bentuknya tak kira kotak, berarti bulat. Bulat, cenderung bulat. Warna kuning, tipe tanah. Makanya aku paling males iku nrimo rahasia, ojo diomongin sapa-sapa ya. Paling males. Soalnya mesti tak bocor nih, gak kuat aku menahan beban. Loh, makanya aku nggak seneng dicurhati dan ojo ngomong sopo-sopo. Aku ngomong nang wong ya ngono, ojo ngomong sopo-sopo ya. Ya sama. Kan curhatane kalau sambatane. Iya, pokok curhatane gak ono sambatane, ojo ngomong sopo-sopo. Oke, tapi nek ono ojo ngomong sopo iku beban. Akhirnya sikilku abot nglakune. Terlalu banyak beban hidup akhirnya. Kemudian garis wajah dengan tingkat kedalamannya menunjukkan tingkat keparahannya. Garis wajah mendatar di antara mata dan batang hidung menunjukkan adanya penyesakan atau penumpukan pada usus dan memungkinkan juga masalah haid pada wanita. Ini garis mata ini. Jadi kalau ada garis mata ini antara mata kan ini tipenya berarti ada masalah menstruasi pada wanita atau masalah BAB-nya susah. Di 1 2. Di 1 dan 2. Daerah sini. Tingkat garis itu loh. Garis. Tipis tapi. Ya tipis. Kalau terlalu dalam berarti tipenya ada masalah BAB-nya sulit, sangat dalam. Iya, sering muncul kadang-kadang lihat orang tuh. Iya. Pak Sardikan ya no. Nah itu antara tua dengan ini lebih jelas berikutnya. Iya, makanya orang tua itu kan masalahnya apa? Sulit BAB. Itu rata-rata kan di situ kan. Sulit BAB, makanya ada garis di sini. Malah sering ngurus kok.
Ya apa gak balik aneh? Balik aneh. Pokoknya ada masalah usus. Di sini kan ada masalah usus. Adanya penyesakan atau penumpukan pada usus. Berarti kan ada masalah BAB. Entah itu sering BAB-nya susah atau sering murus podo wae. Dan kemungkinan juga ada masalah haid pada wanita. Pokoknya wanita itu wis mencurung ini, itu mesti haidnya nggak lancar. Pokoknya wis ngene, garisnya akeh. Ngomong karo ngene, nah itu siap-siap biasanya pengaruhnya pada menstruasi. Kemudian garis mendatar pada jidat dan bawah mata. Yang atas, paling atas ini. Bawah mata itu daerah sini. Diakibatkan cairan berlebih dalam sistem dan menunjukkan masalah pada ginjal. Kalau ada garisnya di sini, ini masalahnya ada pada ginjal. Suatu garis tegak yang dalam dan panjang di atas hidung dan di antara alis mata menunjukkan masalah pada hati. Ada masalah hidung itu di sini. Ono garisnya. Hidungnya itu kalau ada garis-garisnya, berarti ini ada masalah pada liver. Ada pada liver biasanya di situ, di hidung. Kalau kantong mata termasuk di sini. Ginjal. Itu ginjal. Nah, lanjut pengamatan pada mata. Ada pertanyaan pada wajah? Dilihat wajahnya samping kanan kirinya. Aman ya. Warnanya. Dari wajah itu ke perbuatan. Karena tadinya saya pikir perbuatan baik, wajahnya auranya jadi baik. Kalau perbuatannya nggak bagus, wajahnya jadi jelek. Soalnya kayak kita melihat wajah orang itu kan bisa berubah apa caranya. Iya, dari wajah kita tahu karakter seseorang. Kan baik buruknya kan tergantung dari wajahnya kan kelihatan. Oh, ini buruknya di mana, baiknya di mana. Kan orang itu ada plus minusnya kan. Iya. Semuanya Sempurna. Nah, makanya itu. Kesempurnaan hanya milik Allah. Nah, iya. Kan seperti itu. Oh, ini orangnya tipe wajahnya warnanya hijau, pinter nyimpen uang. Kalau kita berpikir dia jelek apa pelit. Kan padahal kita itu dia bagus, dia itu pinter nyimpen uang. Di keluarganya pasti tipenya ini yang nggak suka nyimpen uang. Contohnya suaminya terlalu royal, ono duit gajian dikene dulur-dulure. Nah, akhirnya dikasihlah istrinya itu yang pinternya nyimpen uang. Kan ada plus minusnya, itu namanya yin yang. Tapi aku gak bisa nyimpen duit plus, Pak. Lah soalnya disimpen wong liya. Masalahnya itu ada yang disimpan atau tidak. Nah, kalau nggak ada yang disimpan, ngepres tok ya nggak mungkin. Dia itu ngepres nih, energinya berarti banyak yang habis. Belum sisa. Kalau nggak ada sisa energi, berarti kan nggak ada sisa uang yang masuk kan. Makanya energi kuat itu pengaruh akan rezeki kita secara nggak langsung, karena akan menarik sesuatu yang sama. Nah, jadi nanti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Biasanya kalau nanti tipe apa, contohnya kan di sini kan kebanyakan nanti warnanya kan banyak ada kuningnya kan, tipe pembelajar soalnya. Kan bisa dilihat semua. Oh, ini tipenya ada yang kayu, ada yang tipe tanah, ada yang tipe logam, yang air tidak ada. Yang tipe tanah mana, Pak? Yang tipe tanah kayak Bu Titi itu kan tipe tanah. Bu Titi warnanya kan kuning. Iya, kuning. Kuning agak hijau dikit. Nah, kemudian Mas Dimas kan kuning. Kuning agak merah. Masuk ke kuning kehijauan. Nah, terus Bu Silvi itu putih, tipe logam. Biasanya pinter masak. Putih ke kuningan. Bu Silvi. Milih masalah Bu Silvi. Iya kan gawak nih.
Nah, seperti itu. Masakannya mesti enak. Coba nggak masak meneh, masakane. Masakane Rahasia. pertemuan yang akan datang. Mata. Nah, sekarang pengamatan mata.